Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat dan pegunungan, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk desa sebagai Rumah Suko. Rumah yang tak pernah disentuh oleh siapapun selama puluhan tahun. Cerita-cerita mistis mengenai rumah itu sudah menyebar di kalangan warga. Beberapa orang yang penasaran dan mencoba untuk memasuki rumah itu tak pernah kembali, dan yang lainnya hanya bisa mendengar cerita tentang kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah tersebut. Menurut legenda, rumah itu terkutuk dan dihuni oleh roh-roh jahat yang tidak pernah tidur. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, dua sahabat, Dimas dan Arif, memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang rumah itu, namun rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada ketakutan. Dimas, yang merupakan seorang yang selalu tertarik dengan hal-hal berbau mistis, membawa sebuah primbon, sebuah kitab kuno yang berisi ramalan dan petunjuk tentang dunia gaib yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Arif, yang lebih rasional dan skeptis terhadap hal-hal gaib, hanya mengikuti Dimas karena merasa tidak ingin dianggap pengecut. Malam itu, mereka berdua berangkat dengan sepeda motor, menyusuri jalanan yang gelap dan berkelok-kelok menuju rumah Suko. Kabut semakin tebal seiring berjalannya waktu, dan angin malam mulai bertiup dingin. Ketika mereka tiba di depan rumah, suasana terasa aneh. Rumah itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan di malam hari. Jendela-jendelanya yang tertutup rapat tampak seperti mata kosong yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Bau lembab dan tanah basah menyeruak ke udara. "Ini rumahnya," kata Dimas dengan suara yang agak bergetar, namun ada semangat yang terlihat di matanya. Arif merinding, namun ia mencoba menenangkan diri. "Ayo cepat, kita cari tahu kenapa rumah ini bisa terkenal seperti itu." Mereka berdua berjalan memasuki rumah yang sudah reot, dengan pintu kayu yang berbunyi berderit saat dibuka. Begitu memasuki ruang tamu, suasana semakin menekan. Udara di dalam rumah terasa sangat dingin, dan lampu-lampu yang tergantung di langit-langit tampak sudah lama mati. Lantai kayu yang berdebu berderit saat mereka melangkah. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja tua yang tertutup kain hitam, dan di atasnya, sebuah kitab kuno terbuka. "Apa itu?" tanya Arif, menunjuk pada kitab yang tampak seperti primbon. Dimas berjalan mendekat dan membuka buku itu. "Ini primbon, Arif. Kitab kuno yang bisa membuka rahasia dunia gaib." Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Dimas mulai membaca beberapa bagian dari primbon itu. Tiba-tiba, suara angin yang berhembus semakin kencang. Pintu dan jendela yang tertutup rapat mulai bergoyang-goyang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Arif mulai merasa cemas, dan ia mendekati Dimas. "Dim, berhenti. Itu tidak baik. Jangan baca-baca buku aneh seperti itu." Arif berteriak, namun Dimas tidak menghiraukannya. Dimas terus membaca dengan khusyuk, dan tiba-tiba ia menemukan sebuah kalimat yang menonjol. Kalimat itu berbunyi, "Barang siapa yang membuka primbon ini di rumah yang terkutuk, akan melihat kebenaran yang tersembunyi, namun dengan harga yang harus dibayar." Baru saja Dimas menyelesaikan kalimat itu, suara keras terdengar dari dalam rumah, seperti sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari dalam dinding, terdengar suara bisikan yang pelan, memanggil nama mereka berdua. "Dimas, Arif," bisikan itu terdengar serak, seperti datang dari kedalaman tanah. "Dim, apa yang kamu lakukan? Ini gila," teriak Arif, suaranya mulai gemetar. "Kita harus pergi sekarang juga." Namun, Dimas masih belum bergerak. "Aku harus tahu apa yang terjadi di sini, Arif. Ini bukan kebetulan." Ketika Dimas melanjutkan membaca, lampu rumah tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya cahaya bulan yang bisa menembus celah-celah jendela yang pecah. Arif yang merasa ketakutan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kaki-kakinya seperti menempel di lantai, tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba, dari bawah lantai kayu, muncul sebuah tangan besar yang hitam, memanjang ke arah Dimas dan menariknya. Dimas terjatuh ke dalam lubang yang muncul di bawah kakinya, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Arif yang terkejut dan panik berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia berusaha menarik Dimas kembali, namun terlalu terlambat. Keheningan menyelimuti rumah itu. Dalam kegelapan, Arif merasakan sesuatu yang dingin dan berat menyentuh bahunya. Ia menoleh, dan di depannya, berdiri sosok Dimas. Namun, wajah Dimas tampak berubah. Matanya kosong,
dan senyumnya lebar sekali, sangat mengerikan. Kau sudah melanggar aturan, Arif, kata Dimas dengan suara yang serak dan tidak manusiawi. Arif mundur, tetapi sosok Dimas itu bergerak semakin mendekat, seolah tubuhnya melayang di udara. Dimas, jangan, kembalilah, teriak Arif, namun Dimas tidak menjawab. Dengan ketakutan yang luar biasa, Arif berlari keluar dari rumah itu, melalui lorong gelap yang penuh dengan bayangan yang bergerak. Namun, ketika ia berlari menuju pintu depan, sosok Dimas kembali muncul di depannya, menahan langkahnya. Kau takkan bisa pergi, Arif. Kau sudah terikat dengan primbon itu, katanya dengan suara yang mengerikan. Arif tidak tahu harus berbuat apa. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah itu dan berlari menuju desa. Namun, ketika ia tiba di desa, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, sosok Dimas yang hilang tiba-tiba muncul di belakangnya, tersenyum lebar dengan wajah yang penuh dengan kegelapan. Sejak malam itu, Arif tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Ia sering mendengar suara bisikan dari dalam rumahnya, suara yang memanggil namanya, dan terkadang ia merasa ada sosok yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Rumah Suko tetap berdiri, dan primbon yang hilang masih menyimpan rahasia gelap yang siap menarik lebih banyak jiwa ke dalam kegelapan abadi. Arif tahu, selamanya ia akan terikat pada kejadian itu. Rumah Suko dan primbonnya tidak akan pernah bisa dilupakan, dan harga yang harus dibayar atas rasa penasaran mereka adalah harga yang sangat mahal.